Selamat datang di Opsiana Podcast dan selamat Hari Pendidikan Nasional. Episode ini adalah bagian dari tantangan bicara pendidikan 2023 dari The Podcaster Indonesia. Kalau ngebahas pendidikan, gue itu pengen ngebahas tentang potensi perkembangan pendidikan di Indonesia kalau seandainya mereka itu memanfaatkan teknologi lebih optimal dan juga memanfaatkan startup pendidikan yang memang belakangan ini lagi booming-boomingnya. Gue lagi nggak pengen ngebawa data-data yang jelimet, gue lebih pengen sharing dan juga mengemukakan pendapat gue atau opini gue dengan lebih santai di sini. Kalau ngebahas terkait pendidikan di Indonesia dan juga teknologi, ada beberapa poin yang pengen gue highlight di sini. Yang pertama, bahwa penggunaan teknologi di institusi pendidikan itu perlu dioptimalisasi lagi. Jangan hanya menggunakan komputer aja. Karena kan seperti yang kita tahu bahwa perangkat keras itu atau device itu kan udah banyak banget jenisnya. Udah bukan komputer aja. Bahkan menurut gua, kalau cuma ada komputer aja, penggunaannya juga harus dioptimalisasi lagi. Jangan cuma dipakai ketika pelajaran komputer aja. Makanya perangkat-perangkat keras yang sekarang menurut gua bisa banget dipakai untuk menunjang pembelajaran adalah seperti tablet PC dan juga laptop. Kalau tablet PC, menurut gua penggunaannya itu bisa dioptimalisasi sebagai pengganti buku. Dimana seperti yang teman-teman tahu bahwa ketika anak-anak itu mulai sekolah atau baru masuk semester baru, mereka itu biasanya diwajibkan untuk membeli buku paket pelajaran yang harganya bisa dibilang juga lumayan karena belinya sepaket kan. Belum lagi pembeliannya itu dilakukan setiap tahun. Kalau menggunakan tablet PC dan juga e-book, tentunya hal ini sangat mengurangi dari segi cost. Karena kan kita tahu sebenarnya yang bikin mahal itu adalah biaya cetaknya. Ditambah lagi, sekolah itu udah nggak perlu memikirkan biaya logistik pengiriman paket buku dari percetakannya. Karena semuanya bisa dikirim dengan online. Selain mengurangi cost, tentunya manfaat lainnya itu adalah lebih ramah lingkungan. Terlebih fokus di dunia pun sekarang lagi difokuskan kepada isu-isu lingkungan. Dan kalau kita bicara terkait masalah dari pencetakan buku ini, tentunya masalahnya adalah di penebangan hutan yang digunakan untuk memproduksi kertas yang digunakan dalam percetakan. Dan menurut gue cukup yakin arahnya nanti akan ke sana karena isunya ini udah masuk ke isu global. Tinggal ditunggu aja tanggal mainnya itu kapan dan nanti regulasi di Indonesianya seperti apa. Selanjutnya, device yang bisa dipakai untuk menunjang pendidikan yaitu laptop. Di mana laptop itu bisa dipakai untuk pertama mencari informasi, kemudian dipakai untuk mengerjakan tugas, dan salah satu yang cukup menunjang adalah dalam pembelajaran online. Sebenarnya anak-anak itu udah banyak yang terbiasa dengan pembelajaran online, terlebih karena faktor pandemi kemarin. Cuma kenapa itu sulit? Karena ada masa transisi di mana mereka itu udah pernah atau udah terbiasa dengan belajarnya offline, tiba-tiba berpindah ke media online yang bisa dibilang dari segi penjagaannya, pengawasannya itu jauh lebih longgar. Dari sisi gurunya sendiri, itu bisa dibilang juga masih coba-coba. Mereka juga belum terbiasa dalam melakukan pembelajaran online. Dari pihak sekolah dan juga pihak pemerintah pun belum ada guidelines yang tepat. Karena hal itu terjadi tiba-tiba dan secara sistem itu, flow-nya belum dapat yang pas. Kalau dari segi teknologinya gue pede lah, udah bisa menunjang. Cuma bagaimana cara melakukannya, SOP-nya seperti apa itu belum siap karena kan tiba-tiba dadakan. Tapi masalah SOP, cara pengajaran yang efektif sebenarnya udah terpecahkan oleh startup pendidikan yang muncul di masa pandemi. Kenapa mereka bisa mendapatkan funding yang cukup besar di masa-masa pandemi? Karena mereka menemukan metode yang tepat melakukan pembelajaran secara online dan berhasil menggait murid-murid untuk belajar di sana. Cuma sayangnya hal ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pihak pemerintah dan juga pihak institusi pendidikan swasta. Menurut gua mereka itu harusnya bisa berkolaborasi dengan startup pendidikan ini membangun sistem pendidikan yang menunjang pembelajaran online yang efektif. Entah caranya itu dengan integrasi sistem atau enggak sosialisasi. Soalnya kalau kita lihat di masa pandemi itu semuanya jalan sendiri-sendiri. Kesannya itu startup pendidikan dan juga institusi pendidikan tradisional atau konvensional itu musuh-musuhan. Padahal kalau mau bisa saling menunjang dan membangun ekosistem pendidikan yang lebih baik, terlebih dalam pembelajaran online. Kalau kita bicara sistem pendidikan Indonesia mah anggap aja udah oke lah. Cuma kan masalahnya di sini adalah pembelajaran online.
Karena lumayan loh, banyak komplain terkait anak-anak yang belajarnya itu nggak bisa fokus, banyak ilmu yang nggak didapatkan atau tidak dapat dicerna dengan baik. Itu terjadi lumayan lama, sekitar 2-3 tahun, kan sayang banget. Ditambah sekarang pandemi udah menurun, lalu sekolah udah masuk kembali, gantian yang kena imbasnya itu startup-startup pendidikan yang kemarin dapat investment, karena udah nggak bisa bersaing dengan pembelajaran yang balik ke offline. Kan lucu kan, kayak musuh-musuhan, pas pandemi startupnya yang naik, selesai pandemi institusinya yang naik. Kok bisa seperti itu? Ya karena mereka berjuang sendiri-sendiri. Nah balik lagi, makanya penggunaan teknologi yang canggih sekarang itu menurut gue udah harus dioptimalisasi dan distandarisasi juga di segi pendidikan. Terlebih juga kemarin di salah satu episode podcast gue ngebahas survei terkait kebutuhan tenaga kerja digital di Indonesia. Bahkan skill digital aja itu dibagi menjadi 3 level. Level pemula, level medium, dan juga level profesional. Dimana kalau kita lihat dengan perkembangan teknologi saat ini dan juga akses yang mudah didapatkan bahkan untuk anak-anak bocah, harusnya anak-anak pelajar ini sudah bisa menguasai basic skill digital di level pemula. Bahkan kalau mau dan niat itu bisa sampai level skill medium. Salah satu skill digital pemula yang pengen gue bahas itu misalnya ngirim email. Menurut gue, pembelajaran email itu udah bukan belajar ngirim email lagi, tapi udah harus ke membiasakan mengirim email yang baik dan benar. Karena sampai saat ini masih banyak komplain dari banyak orang yang kerja ya, bahwa fresh graduate aja itu nggak bisa ngirim email dengan baik. Ini level fresh graduate S1 loh, yang skill digital pemulanya itu kok begitu? Nah makanya untuk para pelajar yang masih dini ibaratnya, mulailah diajarkan skill-skill digital level pemula ini. Biar nantinya ketika mereka itu masuk ke dunia kerja, mereka itu udah nggak perlu belajar gini-ginian. Kasian, biarin mereka itu mengeksplor hal-hal yang lebih jauh lagi. Jadi ya bisa dibilang gue setuju bahwa pendidikan di Indonesia itu agak tertinggal, tapi menurut gue bukan dari sistemnya, melainkan dari ilmu-ilmu yang seharusnya itu udah deprecated, udah nggak dipakai tapi masih dipelajarin, padahal bisa mempelajari skill-skill baru yang ujung-ujungnya nanti dipelajarin pas dia udah agak tuaan. Jadi ya menurut gue jangan cuma perbarui sistem pendidikan di Indonesia, tapi udah harus mengkaji nih mana ilmu-ilmu yang udah deprecated, udah nggak sesuai dengan dunia modern saat ini, dan mulai membiasakan penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan secara keseluruhan. Lalu apalagi yang terkait pendidikan dan juga teknologi? Oh, terkait ini, pencarian informasi. Dimana menurut gue ini cukup penting ya untuk filterisasi berita palsu atau hoax. Karena kan sekarang ini banyak banget orang-orang yang ibaratnya menggunakan teknologi banyak termakan oleh berita palsu atau hoax. Kenapa bisa termakan? Karena mereka tidak memfilterisasi informasi yang masuk. Dan menurut gue, proses filterisasi informasi ini harusnya diajarkan atau dibiasakan dari masa pendidikan. Mungkin salah satu contoh yang gue kepikiran itu ketika gurunya mengajukan satu pertanyaan, murid-murid itu diizinkan untuk mencari jawabannya itu di internet. Kemudian dikonfirmasi ke gurunya apakah benar atau salah. Jadi prosesnya itu kan ibaratnya ketika mendapatkan informasi, sebelum mempercayai informasi tersebut, dilakukanlah konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang trusted. Karena kan nggak semua jawaban yang kita dapatkan di internet itu benar. Dari situ murid-murid harusnya paham bahwa oh ternyata dalam sebuah pertanyaan itu ketika kita cari jawabannya di internet ada aja loh jawaban yang salah. Berarti nggak semua informasi itu benar. Jadi yang dibentuk di sini bukan cuma habit tapi juga mindset. Dengan bekal habit dan juga mindset yang didapatkan di masa-masa pendidikan itu, ketika mereka dewasa nanti harusnya mereka itu lebih matang dan lebih bijak ketika mereka mendapatkan informasi. Oke, gua rasa itu aja sih yang pengen gue bahas di Opsiana Podcast kali ini. Sorry nih kalau ternyata gue panjang lebar ngebahas terkait pendidikan, karena dunia pendidikan ini sebenarnya lumayan dekat dengan gue, dimana gue cukup berjuang untuk menyelesaikan pendidikan gue, dan tanpa itu gue gak bisa berada di posisi gue seperti sekarang ini. Sebenarnya gue diem-diem masih mantengin ya terkait dunia pendidikan, cuma nggak seintensif dulu, soalnya sekarang kan fokusnya udah lumayan banyak juga. Oke, gue rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya. Bye semuanya.